Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian lihat ya, ini roti istimewa banget, beda dari roti-roti sebelumnya. Kalau dipencet tuh kembali lagi gembus-gembus, lembut banget. Nah, kali ini juga Mama Eji ingin mengajak kalian sama-sama, yuk kita buat resep sendiri. Nah, ini satu eksperimen ya, bener nih. Jadi gimana sih caranya campuran roti kita itu bisa seperti resep-resep yang udah ada gitu loh. Jangan takut untuk mencoba dan jangan takut gagal. Ayo kita mulai, ikuti tutorialnya sampai selesai. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar. Nah, di sini bahan-bahannya kita siapkan. Untuk yang pertama dulu, kalian bisa lihat pada layar ataupun kolom deskripsi. Sekarang kita tuangkan dulu 5 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Di sini Mama Eji pakai yang curah aja loh, tepung terigu protein tingginya. Nah, untuk 1 sendoknya itu tidak terlalu menjumbung, tapi cembung aja. Tapi kalau kalian nggak yakin, kalian bisa timbang 50 gram. Oke? Nah, sekarang kita masukkan dulu 200 ml air susu, bisa susu UHT atau susu bubuk. Susu bubuknya 2 sendok makan, tambahkan dengan 200 ml air ya. Kemudian masukkan juga gula pasirnya. Jadi kita buat biangnya dulu. Kemudian 1 sendok makan margarin. Jadi di sini juga yang akan kita pelajari bagaimana cara pencampuran cairan dan bahan kering pada adonan. Kemudian ini kita masak, tadi gula juga udah kita masukkan ya, gula pasir, margarin, dan susu. Masak sampai gulanya ini mencair, masak dengan api yang sedang, terus diaduk sampai semuanya menyatu dan sedikit mendidih seperti ini ya. Udah terlihat riak-riaknya, kemudian matikan kompor, lalu kita sisihkan. Nih, sisihkan dulu. Sekarang kita tuangkan tepung terigunya. Lalu, oh iya, hampir lupa, tambahkan setengah sendok teh garam. Sebenarnya garam juga bisa kalian campurkan tadi ya pada pencampuran margarin dan susu, karena Mama Eji kelupaan, hampir kelupaan ya. Jadi kita tambahkan belakangan. Nah, ini akan kita campurkan cairan susunya. Kemudian terus sambil diaduk sampai adonan ini menjadi halus. Sebenarnya kalau Mama Eji ya, ini ilmu kira-kira, diawali dari ilmu kira-kira dari pengalaman-pengalaman membuat roti. Jadi untuk margarin itu sebenarnya margarin, minyak atau kita sebut dengan bahan tambahan lemak itu nggak boleh terlalu banyak. Kalau untuk kurang lebih setengah kilo itu paling enggak 30 gram aja. Oh ya, sekarang kita lanjut dulu. 1 sendok makan ragi instan tidak full atau setengah sasetnya ya. Kurang lebih kita gunakan segitu dulu, lalu ditambahkan dengan 50 ml air. Kenapa Mama Eji ambil 5 gram aja? Karena kemungkinan dari 200 ml air susu tadi nggak akan lebih lah, tepungnya itu lebih dari 500 ya. Jadi kalian juga belajar mengira-ngira cairannya berapa, untuk adonan tepungnya berapa. Nah, kemudian ini tadi udah halus ya, nggak ada yang bergerindil. Untuk cairan tepung dan margarinnya, susu. Kemudian kita tambahkan, masukkan ragi instannya. Nih, ragi instannya tentunya udah aktif ya. Dan kemudian kita tuangkan sedikit demi sedikit tepung terigu. Nah, saat ini sebelumnya tentunya kita siapkan dulu banyaknya tepung terigu, jadi kita bisa tahu ukurannya nanti. Ini untuk pertama Mama Eji timbang, Mama Eji ambil ukuran terigu 350 gram karena air atau cairannya tadi 200 ml ya. Pastinya 2 kali lebih banyak biasanya tuh bahan tepung yang akan kita gunakan. Jika airnya 200, kalau tepungnya 200 juga, itu berarti masih lunak banget. Jadi pastinya kita lebihkan dulu 350 gram untuk yang pertama. Dimasukkan secara bertahap, agar apa? Biar adonannya juga halus, tidak ada yang bergerindil. Nih, awalnya ya 350 gram dulu. Terus kita campurkan, nanti kita lihat konsistensinya seperti apa.
bagaimana konsistensinya. Apakah masih terlalu lunak? Yang pasti jangan terlalu keras. Kalau untuk pembuatan roti, kalau kita terlalu keras ribet ya cara melembutkannya. Jadi harus hati-hati dalam menuangkan terigu. Nah, ini juga berguna apabila kalian tuh dapat resep kok kira-kira begini ya gitu. Nah, kalian bisa lihat tuh, ini melekatnya sangat banyak banget. Menempel di tangan tuh banyak sekali dan lunak sekali. Artinya masih kurang ya untuk tepung terigunya. Jadi kita tambahkan lagi kurang lebih 50 gram sampai 100 gram. Nah, disinilah ilmu kira-kira yang feeling kita tuh dan perasaan perasaan ya, feeling tadi ya, harus kita mainkan. Nah, sekiranya ini setelah kita bolak-balik seperti ini, oh ternyata udah lebih nyaman dan melekatnya udah nggak terlalu melekat lagi. Juga adonannya masih cukup lunak, tidak keras. Ini udah pas banget. Jadi total terigu yang kita gunakan adalah 400 gram. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk menghindari kegagalan roti ini terlalu kekerasan, ya kan? Hasilnya jadi nggak baik. Nah, biar lebih mantap lagi, karena itu wadahnya terlalu kecil, Mama Eji tuangkan ke papan kerja. Tuh ditindes-tindes halus aja dengan punggung tangan bagian dalam. Kalau masih berasa agak melekat, taburi sedikit aja permukaan papan kerja dan permukaan adonan. Kalian bisa lihat caranya ya di sini. Nah, jadi disinilah biasanya yang Mama Eji maksudkan feeling. Perasaan kita tuh harus main pada adonan. Kita harus tahu, bisa merasakan seberapa lunak atau seberapa kerasnya adonan ini, konsistensinya. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau diputer-puter hanya sedikit yang melekat. Ini udah oke banget, nggak perlu lagi ditabur-taburi ya. Sekarang waktunya kita membulatkan adonan. Tapi ini cara Mama Eji loh. Jadi kalau jika kalian ada pendapat lain, itu boleh aja, sah-sah aja ya. Nah, sekarang tuangkan sedikit aja dengan minyak pada permukaannya, juga tangan kita juga pada wadahnya, agar nanti saat mengembang tidak melekat dan permukaannya lebih mulus. Jadi inilah salah satu cara Mama Eji memainkan perasaan. Tadi begitu caranya, menambahkan tepung itu sedikit demi sedikit. Dengan begini kita bisa loh membuat resep sendiri, ya kan? Nah, sekarang kita istirahatkan dulu selama 1 jam. Sambil kita siapkan isian. Di sini Mama Eji menggunakan sosis, kemudian krim keju. Ini untuk isian opsional ya, boleh apa aja sesuai selera. Oh ya, perlu diingat karena gulanya tadi 4 sendok makan, jadi roti ini tidak hambar tapi agak terasa sedikit manis. Jadi nanti kita dapatkan roti yang manis dan gurih. Ada rasa manisnya ya. Kali ini sosisnya pengen dipotong-potong seperti itu. Kemudian tuangkan dengan krim keju secukupnya atau sesuai selera. Nah, jadi seperti itu. Kita bisa buat resep sendiri, terserah. Yang pasti untuk ukuran minyak. Oh ya, ini sekarang Mama Eji tambahkan mayones pedas. Ini opsional ya, apa aja. Nah, ini udah 1 jam. Kalian bisa lihat tuh hasilnya. Sangat mulus, lembut, dan itu belum seperti gitu loh. Mentul-mentul. Nah, taburi dulu dengan terigu, papan kerjanya sedikit. Kemudian kita tuangkan nih. Sempurna sekali loh. Kalian harus coba ya. Harus berani mencoba, berani gagal. Kita gulung-gulung, memanjang sambil membuang udara di dalamnya. Kemudian potong-potong sesuai selera aja untuk ukurannya. Jadi yang pertama-tama tadi untuk ukuran lemak itu bisa gunakan margarin, butter, atau minyak. Tidak boleh terlalu banyak karena akan merusak ragi. Juga untuk takaran gula. Harus kalian perhatikan, kalau setengah kilo ke bawah itu gulanya kurang lebih 4-5 aja, nggak boleh lebih gitu kan, atau 6. Lebih dari itu biasanya nanti adonannya nggak akan ngembang. Juga dengan margarin, paling banyak 30-40 gram seperti itu. Nah, ini sekarang kita bulat-bulatkan dulu. Jadi benar loh tadi Mama Eji memulai. Jadi kunci utamanya
pertama kita siapkan cairannya dulu. Kalau udah dapat cairan, baru kita tambahkan dengan bahan kering. Nah, di sini juga kita tidak menggunakan telur ya, tapi hasilnya luar biasa. Nih, dibulat-bulatkan dulu. Kalian bisa lihat dong, ini sumpah ini halus dan mulus banget. Ya, udah terlihat itu. Mulus tanpa kita harus uleni, mengeluarkan tenaga ataupun menggunakan mixer. Nih, seperti ini, cakep banget. Nah, ditutup dulu ya biar permukaannya nggak kering sembari kita membentuk adonan. Sekarang kita pipihkan dengan rolling pin. Ini juga gunanya sambil mengeluarkan lagi udara-udara yang terjebak. Jika masih ada udara yang terkumpul, itu permukaan roti biasanya tidak halus. Udah, ketipisannya sedang aja, jangan terlalu tipis. Kemudian masukkan secukupnya isian. Nah, untuk model sih sesuai selera juga, tapi di sini Mama Eja akan buat bentuk samosa. Bentuk segitiga seperti itu caranya ya. Dijepitkan. Nah, terbentuk deh segitiga dan rapat, jepit rapatkan. Jadi, pada resep ini sekaligus kita belajar untuk membuat resep roti sendiri. Kelebihannya dalam resep ini kita tidak menguleni, menggunakan mixer, tidak menggunakan telur, tapi hasilnya sangat lembut. Nah, ini Mama Eji letakkan pada bagian atas ya, yang ada jepit-jepitnya itu. Pengen nyoba karena nanti ada 2 bentuk. Kalian lihat aja, nih sekali lagi ya. Kita masukkan, kemudian kita bentuk. Nanti ada juga bentuk yang kedua, kalian suka yang mana gitu. Jadi mudah-mudahan dengan cara Mama Eji ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, ini adonannya sangat bagus banget. Mama Eji tunjukkan ini sangat ringan. Ringan artinya proofing mengembangnya dengan sempurna. Oh ya, waktu proofing juga sebenarnya disesuaikan aja dengan suhu ruangan kalian masing-masing. Kalau panas bisa lebih cepat dari 1 jam. Yang pasti harus mengembang 2 atau sampai 2,5 lebih kali lipat dari bentuk dari adonan sebelumnya. Nah, untuk bentuk kedua ini Mama Eji balik. Jadi permukaannya yang mulus. Jadi ada 3 buah. Dari satu adonan ini 400 gram kita dapatkan 9 buah roti yang besar. Ini tadi udah selesai juga harus segera ditutup. Yang pasti adonan ini jangan terbuka ya. Setelah kita proofing sebelum di oven 15 menit, oven itu juga udah kalian panaskan sebelumnya. Jadi saat oven dipanaskan, ini kita istirahatkan juga adonannya 15 menit. Rotinya, kemudian siapkan 1 kuning telur dan 1 sendok teh SKM, susu kental manis yang putih. Kemudian kita aduk, nanti ini kan akan kita oleskan. Nah, karena ini yang duluan tadi udah selesai, yang bentuknya lipitannya di atas, kalau yang lipitannya di bawah itu kan baru selesai, jadi Mama Eji tutup lagi. Sekarang akan kita oleskan pada permukaannya. Nih, ini udah mengembang. Jadi saat mengoleskan, setelah saya mengoleskan udah harus langsung dimasukkan di oven. Tuh. Semoga setelah ini kita semua bisa membuat roti. Bahan dasar roti. Sebenarnya bahan dasar roti itu kan sama, itu aja. Yang membedakan itu misalkan dari bahan lemak bisa menggunakan butter, butter, margarin atau minyak. Kalau untuk susu, bisa whipped cream atau buttercream. Nah, itu aja kan yang membedakan. Nah, sekarang biar lebih cantik lagi kita taburi dengan wijen hitam, tapi ini juga opsional. Boleh wijen putih atau boleh nggak pakai, atau boleh pakai keju, apa aja lah. Jadi seperti ini. Aduh, maaf ya kalau Mama Eji harus ngomongnya cepet karena terbatas kepentok waktu. Kalau kelamaan takutnya kalian pada bosan. Nah, ini udah selesai dan siap
Ovennya udah 15 menit juga tadi kita panaskan. Siap kita oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Api atas dan bawah selama 25 menit atau sampai matang kecoklatan sesuai dengan oven kalian masing-masing ya. Nah ini pun udah mengembang, gak lama kemudian ini udah mengembang juga, kurang lebih 5 menitnya setelah itu yang pertama tadi masuk. Sama kita olesi juga. Wah ini kayaknya lebih cakep ya bentuknya, lebih, kalian bisa lihat ya adonannya mulus banget ya. Jadi dengan metode ini sangat sempurna menurut Mama Eji. Apalagi hasilnya loh, nanti kalian lihat ya gimana teksturnya. Taburi juga dengan wijen hitam. Nah seperti ini. Dan Mama Eji lebih suka bentuk yang kedua ini, lebih mulus banget. Apalagi kalau nggak ditaburi dengan wijen. Wow ini hasilnya menggiurkan banget. Nih ini dia, ini halus banget, sempurna. Dan Mama Eji letakkan pada rak atas. Nanti ditukar-tukar aja, karena kan yang di rak bawah udah duluan tuh. Ini dia hasilnya, udah selesai. Ini yang permukaan lipitannya di atas tidak terlalu cantik menurut Mama Eji. Dan ini yang halus permukaannya, yang lipitannya kita letakkan pada bagian bawah. Tuh ada sedikit kebocoran di bagian tengah. Nah sekarang ini masih baru keluar, masih panas, lebih baik kalian pindahkan aja ke cooling tray agar bawahnya tuh nggak lembab atau basah ya. Segera kita pindahkan aja. Ini dia hasilnya, sangat mulus, apalagi kalau nggak pakai wijen tuh lebih terlihat ya. Dan yang lipitannya di atas ya gitu deh, ada alur-alurnya. Sekarang kalian bisa lihat ini, sangat sempurna. Ini bagian bawahnya. Nih, ini yang satu bentuk yang lipit di atas. Sekarang yang bagian belakangnya tuh ada sedikit gosong. Itu gosong karena tetesan dari olesan telur. Jadi sebisa mungkin sih jangan sampai menetes ke bawah ya. Tuh kalian bisa lihat fluffy banget, sangat fluffy dan empuk. Beda loh empuknya dengan roti-roti yang sebelumnya. Memang empuk juga, tapi setiap roti itu keempukannya jenisnya juga berbeda ya kalau kalian udah nyobain beberapa metode. Nah ini dia, sangat sempurna, lembut sekali. Mama Eji senang sekali dengan resep ini. Semoga kalian juga suka ya, juga senang. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Eji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.